Contoh aplikasinya itu ada di dalam buku IELTS Writing Tas 1 and Tas 2 ini yang disediain oleh IELTS Material. Itu bisa di-download teman-teman di internet, atau kalau saya biasanya download itu di ada webnya apa ya? Kan sih saya Book SC. Saya di Book SC itu banyak sekali buku-buku berbahasa Inggris yang gratis, kadang tentang IELTS atau bebas lah judul Oh, yang tema apa download aja ada di khusus sana. untuk PDF itu Kak ya? Khusus PDF itu. Itu banyak sekali di sana. Ada jurnal, ada buku. Nah, oke, silahkan diklik lagi Mas Moderator. Dan untuk writing ini diklik. Oh, tadi nggak ada ya sebelumnya. Sorry, bentar. Dan untuk writing tadi itu kita perlu guru ya. Perlu guru yang bisa mengoreksi tulisan kita. Kalau listening sama reading kita bisa belajar sendiri ya sebenarnya teman-teman. Karena kunci jawabannya ada di belakang. Adapun untuk writing kita perlu guru. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Oke, kebetulan saat saya balik dari Kalsel, balik ke Jogja, alhamdulillah saya dapat guru yang mau ngajarin saya writing, ya, ngajarin saya writing secara free, secara gratis gitu ya. Jadi writing itu butuh guru, dan saya IELTS saya pernah dapat pelatihan gratis dari TOEFL saya pernah dapat pelatihan gratis dari kampus, dan untuk IELTS saya alhamdulillah dapat diajari secara privat oleh guru di kursusan, karena nggak tahu beliau suka aja sama anak muda yang ada semangat untuk belajar itu. Itu di Pare Kak ya? Kan saya di Jogja. Oh, di Jadi Jogja. ada di Jogja. Beliau ngajar di kursusan Cilaks ya, Cilaks punya UII, dan beliau ada program kayak sosial projectnya beliau, yaitu ngajarin orang-orang, tapi privat. Jadi zaman saya itu ada sekitar 5 orang diajari privat, termasuk saya. Jadi kita satu-satu aja belajar writing, tapi fokusnya ke writing. Jadi sangat membantu. Karena kita writing butuh guru untuk mengoreksi. Itu writing. Lanjut, Mas Dani. Nah, terus bagaimana speaking? Speaking kita butuh partner ya. Kecuali teman-teman suka ngobrol depan cermin, ya nggak apa-apa. Tapi we need partner ya untuk speaking ya. Dan tips dari saya, pengalaman saya itu ada, kita bisa pakai idioms ya. Bisa diklik, Mas Dani. Ya. Jadi kan kalau kita belajar di Pare, pengalaman saya itu dulu dikasih collocation. Tapi kadang collocation itu terbatas kepada tema-tema tertentu. Misalnya collocation yang diberikan hanya bisa dipakai ketika ada tema family misalnya. Misalnya apa itu ya? Saya lupa beberapa collocation. Tapi kalau idiom itu bisa dipakai di banyak tema. Misalnya ada idiom over the moon. Over the moon itu artinya sangat senang. Kan dapat tema apa aja bisa, tema family, tema entertainment, tema apa aja bisa. Atau a piece of cake, misalnya sangat mudah. Atau yang lainnya, both arm and a leg, misalnya sangat mahal. Go the extra mile, berusaha keras. Miss the boat, apa itu, kehilangan kesempatan. Atau under the weather, maksudnya sakit. Misalnya I feel under the weather, misalnya aku merasa sakit, jadi kita bisa pakai idioms. Ternyata idioms itu juga bantu kita untuk skornya lebih tinggi. Selain idioms, mohon diklik lagi, kita bisa pakai strukturnya yang dipelajari dalam TOEFL. Jadi kan dalam TOEFL itu banyak sekali struktur grammar yang bisa kita pakai untuk speaking atau writing dalam IELTS. Misalnya inversion. Dalam TOEFL Longman itu kan ada 5 ya yang bisa jadi inversion ya. Sebenarnya ada banyak kan kalau dalam grammar. Misalnya inversion itu kan pembalikan. Kalau yang normalnya adalah subject verb, dalam inversion itu verbnya dulu baru subjek. Nah itu juga bisa meningkatkan skor IELTS kita. Misalnya nih ya, kalau kata negatif di awal itu akan terjadi inversi. Misalnya, never did I go to that place. Misalnya, dibandingkan kita bilang I never went misalnya to that place, lebih bagus never-nya ditaruh di awal, terus akan terjadi inversi, yaitu pembalikan pola verb subject. Nah, itu meningkatkan skor juga. Atau air structure ya, kalau dalam TOEFL istilahnya itu. Air structure itu misalnya the harder you study, the better your English will be. Nah, seperti itu. Semakin keras kamu belajar, semakin bagus bahasa Inggrismu. Nah, itu adalah
R structure ya. Itu kalau itu namanya dalam TOEFL, atau kalimat kompleks atau reducing misalnya. Adjective clause kan yang RPS itu bisa di-reduce misalnya. Dibandingkan kita bilang I love my friend who stays in Jogja, kita bisa bilang I love my friend staying in Jogja. Daripada kita bilang who stays, kita bisa bilang staying. Nah, itu reducing, atau dalam Longman itu disebut dengan nama present participle. Nah, jadi itu tips untuk speaking. Jadi ada teman saya, kasusnya dia langsung belajar IELTS, dia belum belajar yang agak bawah, misalnya TOEFL ya. Akhirnya dia waktu mau real test belum berani karena masih kesulitan, dan dia harus ambil tes TOEFL dan dia belum pernah belajar TOEFL, akhirnya juga belum bisa. Padahal saat itu deadline pendaftaran LPDP sudah hampir ditutup. Nah, karena dia belum punya TOEFL, belum punya IELTS, akhirnya nggak bisa daftar. Jadi saran saya yang aman itu dari bawah TOEFL-nya dulu punya, baru IELTS bertahap. Kecuali teman-teman punya punya kemampuan yang berbeda, bisa aja langsung ke IELTS misalnya. Tapi kalau saya dari bawah, dari TOEFL ke IELTS. Nah, itu. Terus lanjut, Mas Moderator. Terus via internet juga teman-teman bisa belajar IELTS ya. Itu satu contoh dari sekian banyak website mini IELTS. Jadi teman-teman bisa belajar reading ataupun listening, dan bisa memilih question type-nya ya. Bisa mau memperkuat di scale matching headings, atau matching information, atau summary form completion, dan sebagainya. Jadi tinggal diklik question type-nya, terus akan keluar soal-soal yang sesuai dengan question type. Dan itu misalnya kita mau memperkuat di skill-skill tertentu. Nah, ini latihannya online atau harus di-download berupa PDF, Kak, untuk website mini IELTS? Nah, itu online. Oh, itu jadi online langsung nge-match gitu ya? Jadi berarti kayaknya cocok untuk yang mau ini nih, IELTS yang pakai internet base itu ya? Ini bisa. Ini bisa, atau IELTS online. Kalau IELTS online itu dia full. Misalnya 40 soal buat reading. Kalau ini dia hanya per type aja. Misalnya kalau matching heading berapa soal. Jadi bisa. Banyak sekali di internet saya rasa, teman-teman. Oke, itu untuk IELTS. Lanjut. Kita ke LPDP. Nah, bagi teman-teman LPDP, pasti udah tahu lah ya. Udah banyak yang tahu. Tapi teman-teman saya di Kalsel masih ada sebagian orang yang belum tahu ini ternyata. LPDP itu beasiswa dari Kementerian Keuangan, khusus untuk S2 dan S3. Jadi nggak ada yang S1. S1 saya dulu dapat beasiswa PBSB dari Kementerian Agama. Cuman itu khusus untuk alumni pesantren. LPDP ini banyak ya. Coba kita diklik, Mas. LPDP ini ada yang disebut dengan beasiswa umum. Sekali lagi diklik. Nah, itu misalnya beasiswa reguler, beasiswa dokter spesialis, atau perguruan tinggi peringkat dunia, umum. Kalau teman-teman mau keluar negeri, kalau ambil beasiswa umum, ini teman-teman harus sudah punya IELTS ya, minimal 6,5 untuk S2-nya. Tapi kalau teman-teman pilih jalur kedua, yaitu jalur afirmasi, entah itu daerah afirmasi, alumni bidik misi, prasejahtera, santri. Kalau saya kemarin lewatnya santri. Kalau teman-teman lewat afirmasi, itu bisa pakai TOEFL ke luar negerinya. Minimal 500. Nanti setelah dinyatakan lolos, ada pelatihan bahasa. Gimana itu, Kak, untuk pelatihan bahasanya itu? Pelatihan bahasanya dibagi beberapa tempat. Kalau di Jogja ini ada di UGM, ONY, UIN Jogja, ada juga di Bandung, ada juga di Surabaya, ETS, dan banyak. Jadi nanti kalau kita ambil afirmasi, kita sudah nyatakan lolos, kita akan dilatih IELTS-nya bagi yang mau keluar negeri, ataupun TOEFL bagi yang di dalam negeri. Ada juga yang beasiswa targeted group ya, misalnya PNS atau dosen. Dosen ini juga nanti dapat pelatihan bahasa. Tapi kalau beasiswa umum, itu biasanya di awal itu sudah harus punya IELTS. Nah, terus apa bedanya? Oke, lanjut, Mas. Selanjutnya, lagi diklik sekali. Nah, bedanya, ya tadi yang sebelumnya.
Yang sebelumnya, slide. Oke, ini. Apa bedanya reguler sama afirmasi? Kalau reguler, nah itu, pendaftar luar negeri minimal bahasa Inggrisnya TOEFL IBT ya, atau IELTS 6,5. Sedangkan kalau afirmasi, pendaftar luar negeri itu boleh pakai TOEFL ITP, 500 itu udah bisa. Atau IELTS-nya 6. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, ketentuan untuk afirmasi ini lebih mudah. Dan ada kelebihan lain. Mas Dani bisa tolong bukakan ini, daftar kampus yang luar negeri yang reguler dulu. Siap. Oke. Yang reguler ya? Nah, yang reguler. Habis itu baru yang afirmasi. Luar negeri apa dalam negeri, Kak? Luar negeri, yang tadi saya kirim tadi. Oke. Di list kampus juga teman-teman beda ya. Ini kah? Pilihan afirmasi. Nah, iya, reguler. Coba kita pelan-pelan ke bawah. Kita lihat kampus apa aja yang bisa didaftar untuk luar negeri. Jalur reguler. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Stop di sana. Teman-teman ke atas sedikit, yang bidang studinya semua. Stop sana. Udah? Nah, teman-teman lihat di sana, yang bisa semua jurusan itu hanya 22 kampus ya. Terakhir itu adalah Yale University di Amerika Serikat. Itu bidang studinya bisa semua. Ya, jadi nomor 1 sampai nomor 22 itu kita bisa milih jurusannya apa aja. Sedangkan dari nomor 23 sampai ke bawah itu jurusan-jurusan tertentu. Misalnya kalau mau ke Agroparis itu harus jurusan Agriculture and Forestry. Kalau mau kemana ke Curtin University itu misalnya harus Engineering atau Mineral and Mining ya. Atau kalau mau ke Durham itu harus Geografi. Jadi dalam tujuan kampus luar negeri bagi jurusan jalur reguler itu kampusnya terbatas. Yang bisa semua jurusan hanya 22 kampus. Beda kalau yang afirmasi. Coba Mas dibuka yang tujuan kampus luar negeri jalur afirmasi. Bentar. Ini ya. Nah, ini afirmasi. Coba kita lihat ke bawah. Tadi 22 ya teman-teman, tadi ingat ya. Tadi 22, sekarang berapa yang bisa semua jurusan? Oke, lanjut. Wow, banyak juga ya, Kak ya? Banyak, lebih banyak malah. Ya, 141 jurusan kampus. Nah, 141 kampus yang bisa semua jurusan. Artinya, kalau teman-teman daftar jalur afirmasi, itu selain skor bahasanya lebih mudah, pilihan kampusnya juga lebih banyak untuk yang semua jurusan. Jadi dari nomor 1 sampai 141 itu teman-teman bisa milih kampusnya, terus jurusannya apa aja itu boleh. Sedangkan dari 142 sampai seterusnya itu baru jurusan-jurusan tertentu. Nah itu, makanya saya daftar di afirmasi santri karena salah satu pilihan saya itu tidak tercantum dalam reguler tadi. Kan di LPDP kita boleh milih 3 kampus ya waktu daftar itu. Jadi pas saya daftar pilih-pilih itu ya, satu kampus saya itu masuknya hanya di afirmasi. Dan saat itu juga saya belum punya IELTS. Nah, gitu. Oke, itu kita kembali ke slide ya. Itu sebagai info ya. Slide terakhir. Oke, bentar. Nah. Udah kelihatan belum? Oke, belum. Oh ya, sorry. Nah, ya. Itu adalah gambaran teman-teman yang mau daftar LPDP. Bagus sih, afirmasi. Nanti dapat pelatihan bahasa sebelum berangkat. Lanjut, Kak, slide-nya. Belum bisa ya? Ya nggak apa-apa. Nah, itu lanjut, sharing Kak. yang... ini nih. Slide yang terakhir. Sudah kelihatan? Oh, wait, sorry. Belum saya share. Oh my God, my bad. Slideshow. Nah,
Nah, ini. Oke, ini ya dari saya, maksudnya pengalaman saya kok terakhir pelatihan beasiswa itu bukan bagi orang yang pintar ya, tapi bagi orang yang matang persiapannya. Karena dalam LPDP juga banyak sekali tahapnya, 3 tahap ya sekarang ya, dan tiap tahun berubah-ubah gitu. Tahap pertama administrasi, tahap kedua nanti ada kayak sejenis TPA, terus ada writing juga, terus tes psikologi, dan yang terakhir adalah wawancara. Jadi ada teman saya yang pintar tapi dia nggak mempersiapkan secara serius, akhirnya gagal. Berarti beasiswa itu bagi orang yang matang persiapannya. Nah itu mungkin Mas moderator dari saya. Selanjutnya Baik. saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Anas atas pemaparannya. Jadi sudah sangat komplit sekali ya. Oke, langsung saja tanpa membuang waktu, saya ingin menghimbau kepada teman-teman, tolong tanyanya ikuti format yang telah kami sediakan. Ini saya tulis di chat ya, biar nggak ngulang-ngulang lagi, yaitu nama, underscore, asal, underscore, instansi, dan yang terakhir adalah pertanyaan. Silakan untuk saat ini saya tulis 2 pertanyaan dulu biar biar hemat waktu. Tolong diisi, sudah ada di kolom komentar chat, ikuti format yang ada. Kalau tidak mengikuti format itu maka pertanyaan tidak akan kami bacakan ya. Oke, baik, ada satu yang masuk yaitu dari Kak Kau Parangu. Nama Kau Kabila, asal Ponorogo, instansi IAIN Ponorogo. Pertanyaannya, wilayah daerah afirmasi di Indonesia di mana saja Kak? Oh ya Kak Anas, mungkin kalau misalkan informasi yang sudah bisa tersebar di internet mungkin bisa langsung diarahkan ke jadi biar teman-teman juga terbiasa untuk mencari informasi yang sudah tersedia di internet gitu. Oke, kita stop dulu, pertanyaan sudah 2. Saya tulis stop. Nanti kalau saya lanjut lagi baru silakan teman-teman lanjut tanya ya. Oke, silakan ditanya dulu Kak. Yang pertama tadi, wilayah daerah afirmasi di Indonesia di mana saja Kak? Oke, sebenarnya kalau info-info seperti itu sudah ada di websitenya LPDP ya. Ya, benar Saya banget. lihat ini ada 125 kota yang masuk. Rata-rata ini di luar Jawa. Ya, semuanya di luar Jawa. Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan. Ya, nanti masnya bisa ngecek langsung di websitenya LPDP, tapi Jawa nggak ada yang masuk. Oke, ya. Jadi itu ya Kak Kau Kabila. Silakan. Oh, siapa itu curhat-curhat itu? Wah, berani sekali. Bentar ya. Oh, belum saya set ini. Bentar. New sharing. Bentar. Untuk sharingnya biar teman-teman nggak bisa sebentar, disable participant annotation. Oke, nggak apa lah. Tolong teman-teman dirapikan ya, jangan ikut sharing dan sebagainya biar kita kondusif. Oke, jadi jawabannya seperti itu Kak ya. Untuk informasinya itu sudah ada di websitenya LPDP, sehingga nanti teman-teman bisa langsung cek di websitenya. Sebentar Kak, kayaknya ada yang iseng lagi nih. Sorry. Nanti kalau misalkan nggak bisa diamankan, saya kick terpaksa ya. Ini mohon teman-teman yang lain juga ikut mengkondisikan. Ini saya stop sharing dulu aja. Nah, gini. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua. Kak Kau Kabila sudah jelas atau gimana? Kalau misalkan mau menanggapi, saya akan ditanggapi. Saya kasih 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak Kabila cukup ya. Baik, sekarang kita lanjut ke ini. Kak Afif dari ITS. Tanya dong Kak untuk CC. Nama, asal, instansi. Asalnya dari mana nih Kak? Belum tahu Kak Afif. Oke, anggaplah dari Surabaya ITS. Tanya dong Kak, untuk persiapan bahasa masa corona dan persiapan bidik misi afirmasi tahun ini gimana ya Kak? Silakan langsung dijawab Kak Anas. Gimana tadi? Bisa diulang? Untuk persiapan bahasa
di masa corona ini dan persiapan bidik misi yang afirmasi tahun ini gimana ya? Wah, mungkin dikiranya Kak Anas Oke, ini oke. panitia mungkin ya. Oke, terkait bahasa, teman-teman bisa menggunakan ini ya online ya. Sekarang banyak sekali saya rasa kursusan online di Pare pun kayaknya sudah menyediakan banyak ini ya program kursus online ya Mas ya. Oh ya, salah satunya lembaga saya Kak, promosi. Nah promosi nggak apa-apa itu, dicat aja habis Ya, ini. nanti aja, Jadi santai. nah, nanti ya teman-teman yang mau belajar bahasa, ini adalah kesempatan bagus ketika mumpung masih di rumah, tidak disibukkan oleh hal lain. Saran saya belajarlah dari online ya, dari kursusan-kursusan yang sudah menyediakan belajar online, digunakan media sosialnya. Itu. Terus, Adapun terkait dengan LPDP ini, ya, kemarin isu terakhir kita di grup, uh, isu di grup kemarin itu ada, harusnya kan LPDP ini dibuka Maret tadi ya. ya, Cuman karena ada corona, dan itu tidak tahu kita yang aware di LPDP masih belum tahu kapan akan dibuka karena ini dana abadinya pendidikan di Kementerian Keuangan itu juga dipakai pakai ya. untuk Oh iya. kasus corona. Nah karena itu kami tidak bisa juga memastikan kapan akan bisa dibuka. Ada isu dari kakak kelas saya bahwasanya bisa jadi dibukanya tahun depan. Tapi ya itu wallahu a'lam, tidak tahu. Tapi Intinya ya tergantung coronanya kapan pulang kampung gitu ya. peluangnya kapan. Nah, jadi Ya, teman-teman manfaatkan aja kursusan online itu. ya, tenang aja, nanti saya share ke habis ini. Oke, baik-baik. Oke, lanjut Kak ya. Jadi itu tadi dari Kabila dan Afif. Selanjutnya dari Kak Aji Wijaya asal Meranti. Wah, Meranti di daerah Riau. Kenangan. Oke, dari Win Suska Riau. Apa motivasi di sini ditulis Bapak tapi kayaknya masih Mas-mas ya. Saya panggil Mas saja. Apa Masih muda. motivasi Mas Anas untuk ambil beasiswa di luar negeri? Itu satu. Dan pertanyaan keduanya masih dari orang yang sama. Tadi motivasinya apa? Dan kedua, faktor apa yang sangat berpengaruh diterimanya seseorang mendaftar beasiswa luar negeri? Silakan Kak dijawab. Oke. Motivasi saya karena ini ya dari pengalaman hidup sendiri aja. Saya itu dari Kalsel, terus ketika saya ke Jogja itu kaget, maksudnya Jogja itu pendidikannya luar biasa, Kota agak pelajar jauh Kak ya dari itu ya. ya, kota pelajar. Jadi jauh sekali dari di desa saya, segi fasilitas, segi budaya dan sebagainya. Terus saya membayangkan kalau di Indonesia aja udah berbeda seperti itu, apalagi di luar negeri. Nah, karena di luar negeri itu pasti fasilitas pendidikannya lebih bagus, jadi saya pengen bisa merasakan kuliah di sana. Oh, mumpung ada kesempatan, kan? Nah, kata kakak kelas saya, mungkin ilmunya sama aja di luar negeri sama di dalam negeri, tapi pengalaman yang beda. Nah, itu Bener banget. motivasi saya. Ya. Ada yang Terus tidak bisa tadi kita yang dapatkan di Indonesia yaitu culture-nya, lingkungannya ya Kak ya. betul betul. Kalau materi bisa aja Pengalamannya. sama, bahkan cari di internet pun bisa, tapi pengalamannya itu yang memang harus ke sana Kak ya. Terus pertanyaan kedua tadi faktor ya. Ya, faktor yang mempengaruhi seseorang diterima beasiswa luar negeri. Saya tidak tahu secara pasti, cuman ini info dari beberapa awardi juga. Jadi yang dicari itu bisa jadi orang ini polanya adalah akan jadi pemimpin. Misalnya dia adalah orang yang aktif di sosial, misalnya kayak teman-teman di ETC ini kan sudah aktif di sosial, berarti dia sudah melakukan kontribusi. Atau bisa jadi orang ini calon peneliti. Misalnya dia adalah orang yang pinter di kuliahnya, dia akademisi, dia menulis dan nanti kedepannya akan menjadi akademisi. Jadi kan misinya LPDP itu menciptakan pemimpin apa ya? Sebenarnya pemimpin, terus juga ada penelitiannya. Ibaratnya ada penelitian, ada kepemimpinan. Jadi teman-teman pilih aja salah satunya nggak apa-apa. Nggak mesti harus semua kan. Jadi kata kakak kelas saya, kalau nggak kamu aktif di organisasi ya kamu pinter di akademisi. Dan kalau keluar negeri itu memang lebih lebih ketat waktu wawancaranya karena kan duitnya lebih banyak juga kalau kita kuliah di luar negeri. Jadi mereka akan memilih orang yang kedepannya pasti akan berkontribusi gitu, minimal bagi lingkungannya. Dan itu bisa dibuktikan dari masa lalu si pendaftar. Kalau masa lalunya ini sudah punya
pernah pengalaman berkontribusi, pasti ke depannya akan bagus juga. Tapi kalau sebelumnya belum pernah punya pengalaman, bisa jadi pewawancara akan ragu bagaimana dia akan berkontribusi, sedangkan dia belum pernah melakukannya. Nah, jadi mulailah dari hal-hal kecil di lingkungan teman-teman. Seperti itu. Oke, itu artinya juga yang bagi yang masih sekolah maupun masih kuliah itu sangat disarankan untuk ikut organisasi ya Kak ya? Kegiatan sosial apa aja. Saya juga bikin kayak komunitas gitu. Dan itu juga yang dibawa waktu LPDP. Oh ya ya, oke. Jadi untuk teman-teman yang belum ikut organisasi, silakan ikut. Yang istilahnya gini ya, masih nyambung dengan jurusan yang kalian tuju ya gitu. Misalkan jurusan ekonomi, ikut komunitas Mobile Legend. Nah itu mungkin maksudnya bukan seperti itu ya. Mungkin maksudnya kayak apa namanya Karang Taruna di desa, atau mungkin ya organisasi kampus tuh biasanya sangat dilihat banget gitu. Oke, lanjut ya Kak ya. Kita ke Kak Shailendra dari Payakumbuh Sumbar. Sorry guys, kurang 10 menit lagi. Nanti setelah kita berhenti, mau tunggu sekitar 3 sampai 5 menit untuk convert videonya agar bisa saya share, nanti baru kita bisa masuk lagi ya Kak ya. Oke, insya Allah ini nanti 40 menit terakhir. Ya, kita kurang sekitar 9 menit lagi saya bacakan. Dari Shailendra Payakumbuh, UMPK 3, kira-kira kalau seandainya kita nyebrang jurusan, jadi ambil jurusan yang tidak sesuai dengan S1 kita ya, ke kampus luar negeri, kira-kira bisa nggak ya? Oke, itu ada kasusnya kakak kelas saya, dia pindah jurusannya jauh sekali. Jadi bisa, dia jurusan S1-nya adalah ilmu agama ya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Terus S2-nya di Australia, dia ambil kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial gitu-gitulah. Maksudnya gitu. ke arah sosial. Kan jauh sekali dari ilmu agama ke ranah sosial. Tapi kenapa dia bisa lolos? Karena sejak S1 dia sudah aktif di desanya. Dia menjabat sebagai apa gitu. Maksudnya di perangkat desa itu dia sudah terlibat dalam itu. Maksudnya dia sudah sering rapat sama desanya. Dan itu yang dia bawa alasan ketika dia wawancara. Kenapa kamu pengen pindah jurusan? Karena kerjaan saya di masyarakat seperti itu. Dan itu menuntut saya untuk belajar lebih. Nah, jadi ada kemungkinan bisa selama teman-teman masa lalunya itu bisa membuktikan gitu. Beda hal, ada juga teman saya pindah jurusan, tapi masa S1-nya dia belum pernah punya pengalaman banyak di bidang yang akan dia tuju itu, akhirnya gagal. Dan itu bisa dipastikan gagal ya? Oke. Ya, jadi untuk teman-teman pastikan kalau mau ambil jurusan yang tidak sama dengan S1 kalian, atau mungkin ya itu, jadi yakinkan si pewawancara ya, kenapa saya layak gitu, alasannya apa gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Kak ya. Oke. Ya, lanjut. Oke. Sekarang kita ke Selendra udah ke sebentar. Oh, yang ini nggak ada nama, yang tidak mengikuti format tidak saya baca ya. Oke. Ada dari Andi Fajar Apriani, Denpasar, Bali. Wah. Jadi se-Indonesia ya. Dia dari jurusan Klinik Rawat Inap Sari Dharma. Pertanyaannya, untuk pemilihan 3 kampus yang tadi disebutkan, apa bisa gabung? Misalnya nih, 2 kampus masuk jalur reguler dan 1 jalur afirmasi. Dan apakah harus setor TOEFL IELTS dulu sebelum lamar LPDP reguler? Oke, langsung saya jawab ya. Ya, silakan. Itu ya, tidak bisa digabung-gabung ya. Kalau ambil reguler ya harus reguler, kalau afirmasi harus afirmasi. Karena nanti syaratnya beda gitu ya. Syarat dari surat, dari detail-detail itu beda. Jadi itu nggak bisa digabung. Terus pertanyaannya, kalau reguler apakah harus menyerahkan skor TOEFL, ITP atau IELTS? Kalau dalam negeri TOEFL ITP bisa, tapi kalau ke luar negeri TOEFL ITP nggak bisa jalur reguler. Jadi kalau mau jalur reguler, kalau mau keluar negeri itu udah harus pakai IELTS. Beda kalau afirmasi. Kalau afirmasi ke luar negeri itu masih bisa pakai TOEFL ITP. Nah, jadi pertanyaan juga, apakah harus setor sertifikat itu sebelum melamar LPDP? Kayaknya pas ini ya Kak ya, lamar online itu ya harus upload sertifikatnya ya, benar nggak? Betul. Oh, jadi ya, waktu tahap administrasi itu kan semua berkas sudah harus diserahkan. Nah, kalau sudah lolos administrasi baru ke tahap selanjutnya, Oke, ya baik.
Oke, ya, mumpung masih ada waktu, lanjut saja saya percepat. Dari Marisi Silaban, Medan, Universitas USU ya. Oke. Apakah ada perbedaan pembiayaan antara afirmasi dan reguler? Kayaknya beda Kak ya? Gimana? Kalau di kampusnya, kalau sudah masuk kampus itu sama aja Oh, semuanya. sama. Jadi yang dalam negeri itu sesuai daerah ya. Kalau di Jogja itu per bulannya dapat 3,6 juta. Itu kalau di Jogja. Kalau di Jakarta kalau nggak salah 4 jutaan. Jadi tergantung kota. Dan itu sama, afirmasi atau reguler itu sama. Dan setiap tahun ada dapat uang buku 10 juta. Nah, itu. Tergantung Terus di luar daerahnya negeri berarti itu ya. juga sama. Per zona. Dan di luar negeri juga ada sesuai negara gitu ya. Itu waktu kuliah dan ada baik dalam ataupun luar negeri itu ada jatah untuk ikut konferensi internasional. Jadi mau misalnya kita kuliah di dalam negeri pun kita bisa konferensi di luar negeri sekali, itu biayain full. Tapi Itu sebelum wajib nggak Kak mulai kuliah ikut itu konferensi itu? nggak tahu sih, harusnya sih iya kayaknya. Maksudnya lumayan, sayang kalau nggak dipakai kan Iya, benar ada banget. konferensi ke luar negeri. Kan pengalamannya terus apa untuk mempercantik CV, untuk mengembangkan kemampuan juga ya. Itu lumayan gitu. Kan yang saya dengar juga kan Tapi kalau nggak kalau salah LPDP itu dia harus membuat jurnal berapa gitu untuk persyaratan wajibnya LPDP, sekaligus juga apa IPK-nya nggak boleh turun atau minimal berapa gitu. Itu gimana tuh Kak? sebenarnya kayaknya nggak terlalu sih. Yang penting kita bisa ini aja, bisa selesai kuliah tepat Oh waktu. gitu. Karena LPDP buat S2 hanya 2 tahun. Kalau kita molor ya harus biaya sendiri. Tapi kalau ada bedanya reguler sama afirmasi sebelum mulai kuliah. Kalau sebelum mulai kuliah itu, kalau reguler kan nggak ada pelatihan bahasa. Kalau yang afirmasi itu ada pelatihan bahasa. Dan selain ada pelatihan bahasa, juga ada uang per bulannya. Kalau di Jogja itu ya 3,6. Ya. Oke, ya, oke. Jadi itu kita masih punya 3 menit setengah lagi. Lanjut dari Kak Ulfa, asal Palopo, Sulawesi Selatan. Wah, Sulawesi Selatan. IAIN Palopo. Pertanyaannya, Kak. Oh ya, untuk IELTS sendiri, gimana pembagian waktu Kakak belajar untuk semua skill ya dari keempat skill itu? Kalau misalkan nih kita belajar otodidak, misalnya listening dulu dari buku 5 sampai 14, atau langsung sekalian semua skill dipelajari dalam satu waktu. Dengan waktu belajar misalkan nih sehari itu belajarnya 4 jam. Kalau Kak Anes dulu gimana pengalaman? Kalau saya dulu yang waktu belajar otodidaknya itu uh, satu hari itu yang bisa saya gabung hanya listening sama reading. Itu kan bisa digabung karena dia sama-sama merujuk kepada buku Cambridge ya. Jadi ngerjain listening dulu, terus dikoreksi, cari kesalahannya di mana, paginya misalnya kayak itu. Ntar sorenya adalah soal yang reading. Keesokan harinya baru mulai writing, belajar teori, terus praktek. Dan prakteknya pas ya waktunya ya, sejam, jangan lebih gitu. Terus sorenya lagi baru speaking. Jadi di sela-sela aja gitu. Iya. Sela-sela. Sorry. Kak Rudi, wah ini. Sorry, aku soalnya kesulitan ini apa namanya ngesetnya. On the host. Nah, oke, dah selesai aman. Ya. Jadi mungkin kalau boleh saya menambahkan mungkin ini Kak ya, karena mungkin teman-teman belum tahu. Jadi untuk reading dan listening itu listening berapa? 25 ya kalau nggak salah ya totalnya. Soalnya durasinya. Oh iya. Iya, pokoknya kalau listening itu ya pokoknya dikerjakan selesai, habis itu ada waktu 10 menit untuk ngopi jawaban. Setelah selesai baru latihan reading sejam ya, karena di real testnya kan tidak sejam. Jadi biar latihan ini ya disiplin seolah-olah di tes yang sebenarnya gitu. Oke, ya. Lanjut ya. Kita ada dari Chris File Sulung dari Manado. Unsrat Manado kampusnya. Oke, pertanyaannya, walaupun setiap orang memiliki persepsi yang berbeda, tapi saya mau tanya Kak, dalam persiapan yang menurut Kakak agak kesulitan, pertanyaan mungkin yang persiapannya cukup sulit di mana gitu, mungkin pertanyaan ya, mungkin koreksi kalau saya salah. Gimana Kak? Itu IELTS apa LPDP kira-kira?
Nah, ini dia kurang lengkap ini. Kak Chris File mungkin bisa menambahkan di bawah. Atau mungkin skip dulu ya, Kak Chris File bisa anu dulu diperbaiki pertanyaannya. Oke, kita ke kurang dari 1 menit, guys. Oke, dari Gilang Mahendra Adi Baskoro, Politeknik Bumi Akpel nih. Bagaimana Kak caranya agar struktur kalimat bahasa Inggris kita bagus dan tepat? Nah, seru ini. Oke. Eh, kalau pengalaman saya itu banyak mendapat manfaat dari belajar struktur dalam TOEFL Longman ya. Jadi dalam TOEFL itu kan kita belajar apositif, Ya, structure ya. belajar perbandingan, belajar in person. Nah, itu ternyata sangat membantu kita dalam writing ataupun dalam speaking. Itu. Terus itu dari segi menyusun satu kalimat. Nah, terus kalau mau bikin paragraf, tadi yang saya sampaikan buku tadi sangat bagus. Bukunya IELTS Made Easy. Itu sangat bagus sekali karena dia membuat grup paragraf itu yang bagus kayak gimana, di awalnya kayak gimana, biar ada coherence.